Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab 656, Serang Kota. Raungan Suzimo bergema di seluruh dunia dan menembus logam dan batu. Mengaum. Raungan harimau terdengar sekali lagi dengan sedikit kegembiraan bercampur. Kedua raungan selaras satu sama lain di udara. Gaga-gaga. Tawa liar bergema dari luar kota kuno dan menusuk seperti benturan logam. Ketika dia mendengar tawa itu, sosok tinggi dengan kaki panjang yang tertutup kotorannya sendiri muncul di benak Suzimo dan dia hanya bisa tertawa kecil. Monyet, harimau semangat, mereka berdua hidup, keduanya ada di sini. Suzimo sangat gembira. Sejak apa yang terjadi di lembah Dongling dan Suzimo diburu oleh istana Blood Crow, dia harus menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri ribuan kilometer jauhnya. Dengan statusnya yang tidak diketahui, monyet dan harimau roh meninggalkan puncak etiril. Sejak saat itu, dia tidak mendengar apapun dari mereka. Pikiran untuk mencari mereka juga muncul di benak Suzimo. Namun, tanpa petunjuk apapun, mencoba menemukan dua binatang iblis di dunia yang luas ini lebih sulit daripada mencari pin di tumpukan jerami. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan bersatu kembali di medan perang kuno perantara ini. Timur. Debu mengepul. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan derap gemuruh, tanah bergetar liar karena kekuatan mereka yang menakutkan. Sebagian besar binatang iblis berlari di tanah dengan debu beterbangan di sekitar mereka. Dengan kaki mereka di tanah, mereka bisa menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghindar. Beberapa burung ganas merobek langit dengan pekikan yang menusuk. Pertahankan kota dengan sekuat tenaga. Kita bisa mengabaikan Suzimo dulu, tidak mungkin dia bisa kabur. Sealer Istana Kaca, Penatua Siu, memiliki ekspresi tenang saat dia menyampaikan perintah dengan cepat. Dengan para pembudidaya Istana Kaca memimpin, banyak pembudidaya di kota kuno bergegas menuju tembok timur. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mundur juga tidak berani. Saat itu malam hari dan jika pertahanan kota kuno dilanggar oleh penyerbuan binatang buas, semua orang akan mati. Cahaya roh memenuhi langit, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh ke arah tembok kota. Seni roh turun dengan kekuatan yang menyelimuti. Meskipun Suzimo berakar di pusat kota kuno dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, situasi di luar berdarah dan lebih dari separuh langit sudah diwarnai merah dengan darah. Itu adalah bukti nyata betapa tragisnya pertempuran itu. Tangisan dan raungan binatang iblis terdengar berulang kali. Tembok kota sempit dengan para pembudidaya. Untuk pembudidaya di kota kuno, yang harus mereka lakukan hanyalah mengandalkan keunggulan medan mereka dan pertahanan kota kuno yang pantang menyerah. Dengan melepaskan pedang terbang, senjata roh, dan seni mereka dengan faktor-faktor itu, mereka bisa memberikan kerusakan paling besar pada penyerbuan binatang itu. Di tanah, setiap binatang iblis yang terluka parah akan ditenggelamkan dalam penyerbuan binatang buas yang mendorong. Semakin banyak binatang iblis jatuh. Namun, penyerbuan binatang itu tidak punya niat untuk mundur. Itu karena di depan penyerbuan binatang buas, ada dua binatang iblis dengan aura menakutkan yang memimpin, menyerbu ke arah kota kuno dengan niat membunuh. 20 tahun telah berlalu. Harimau roh telah menjadi lebih kuat dan auranya jahat. Setiap sapuan cakarnya menghasilkan kilatan petir dan itu sangat gemetar. Seni roh dan pedang terbang turun tetapi kebanyakan dari mereka ditampar oleh harimau roh dengan kekuatan kasar. Setelah mengolah Void Thunder manual, ia juga mengalami transformasi lengkap. Ketajaman taring dan cakarnya bahkan bisa mengusir senjata roh yang sempurna. Namun, ada terlalu banyak seni roh dan pedang terbang di udara yang menghujani, bahkan harimau roh tidak dapat menghindari untuk menderita beberapa luka di tubuhnya sepenuhnya. Untungnya, tidak satu pun dari cedera itu yang mematikan. Sebaliknya, luka-luka itu membuat harimau roh semakin marah saat ia melolong dengan marah dan mendapatkan ledakan dalam kecepatan. Di sisi lain, monyet menendang dari jari kakinya dan mengandalkan teknik gerakannya yang gesit untuk menghindar dengan cepat di tengah hujan pedang dan seni roh. Meskipun sunyi, kilatan merah di mata monyet semakin kuat. Fakta bahwa harimau dan monyet roh menyerbu di depan dan membuka jalur darah adalah alasan mengapa penyerbuan binatang buas di belakang tidak bubar dan menyerang kota kuno dengan cepat. Itu adalah jalur darah yang terdiri dari mayat dan tulang. Penatua Siu berdiri di udara dan melihat ke bawah pada penyerbuan binatang padat dengan ekspresi dingin. Sekelompok binatang buas yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Membunuh mereka semua. Glass Palace telah mengirim lebih dari 2000 Golden Core kali ini. Meskipun ratusan dari mereka tewas dalam pertempuran sebelumnya, masih ada lebih dari 1000 pembudidaya Istana Kaca. Ditambah dengan pembudidaya lain di kota,
ada hampir 10.000 orang. Di samping keuntungan medan, tidak mungkin penyerbuan binatang itu bisa menembus pertahanan kota kuno. Penyerbuan binatang itu akhirnya akan mundur mengingat keadaan yang tidak menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, bukannya berkurang, raungan di luar kota kuno terdengar lebih dekat. Faktanya, itu sudah mendekati kota kuno. Ekspresi Penatua Xiu sedikit berubah saat dia menatap medan perang di timur. Di bawah kota kuno, mayat berserakan dan ada sungai darah. Meskipun penyerbuan binatang berhasil mendorong jalannya menuju kota kuno, jarak pendek beberapa ribu kaki itu dipenuhi dengan bangkai dan daging binatang iblis. Itu mengerikan dan gemetar dengan bau darah yang menyerupai api penyucian. Penyerbuan binatang itu telah kehilangan lebih dari setengah jumlahnya. Ada yang tidak beres. Penatua Xiu mengerutkan kening dan bergumam, apakah Raja Iblis yang memimpin mereka sudah gila? Itu bersikeras menyerang kota meskipun kerugian besar. Petik 2. Biasanya, sebelum setengah dari penyerbuan binatang itu terbunuh, Raja Iblis akan dapat melihat situasi dan memerintahkan untuk mundur sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka untuk menunggu kesempatan yang lebih baik. Tapi sekarang, dua Raja Iblis yang memimpin serangan itu tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka saat mereka memerintahkan sisa binatang buas untuk menyerang kota kuno tanpa henti. Di bawah kota kuno, sudah ada gunung mayat. Baik itu di sisi para pembudidaya atau binatang iblis yang tersisa, kedua belah pihak tenggelam dalam pembunuhan. Binatang iblis menginjak-injak bangkai rekan-rekan mereka dan menyerbu tembok kota dengan sekuat tenaga. Para pembudidaya di tembok kota bertahan dengan kekuatan penuh mereka juga. Jika binatang iblis berhasil mengisi dinding, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Itu karena selain pembudidaya istana kaca, tidak banyak orang yang bisa melibatkan binatang iblis dalam pertempuran jarak dekat. Kedua Raja Iblis dipenuhi dengan luka tetapi mereka terus menyerang dinding dengan penuh semangat dengan mata merah, berniat untuk memanjatnya. Setiap kali mereka didorong ke bawah, mereka menyerang kembali. Bahkan Penatua Xiu merasakan rasa gentar saat melihat tekad yang menakutkan itu, apalagi para pembudidaya di dinding. Apa yang mendorong binatang iblis itu? Penatua Xiu tidak dapat mengetahuinya, seolah-olah ada harta karun di kota kuno yang ditaklukkan oleh binatang iblis. Tunggu, sebuah percikan melintas di benak Penatua Xiu. Dia berputar dengan marah dan memelototi pembudidaya berjubah hijau di tengah kota. Pada saat itu, ekspresi kultivator berjubah hijau itu sangat gelap sehingga menakutkan. Wajahnya mengancam dan pembuluh darah keluar dari lehernya. Niat membunuh di matanya hampir jasmani dan bisa dimuntahkan. Itu dia, binatang iblis itu ada di sini untuk menyelamatkannya. Penatua Xiu tercerahkan. Pada saat yang sama, dia merasakan niat dingin merayap di punggungnya, menyebabkan rambutnya berdiri dan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Awalnya, tidak mungkin Su Zimo bisa membebaskan diri dari formasi penindasan setan omnidirectional. Ini adalah situasi yang ditakdirkan. Tapi sekarang, sebuah variabel telah muncul dalam situasi tersebut. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Penatua Xiu. Tidak ada yang harus terjadi pada formasi penindasan iblis omnidirectional. Jika formasi dihancurkan, siapa yang bisa menghentikan Su Zimo ketika dia membebaskan diri? Pada saat itu, ketika binatang buas itu menyerbu kota, semua orang di dalamnya akan. Bab 657, mengamuk. Reaksi Penatua Xiu cepat saat dia berputar dan berteriak kepada para pembudidaya di dinding, pertahankan cermin pengungkap iblis dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan binatang buas menguasainya. Para pembudidaya istana kaca mematuhi perintahnya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis. Pergeseran mendadak itu menyebabkan kekacauan pecah dari grup. Tak pelak, sebuah celah terungkap di pertahanan di dinding. Ledakan, lengan raksasa dan tebal yang dipenuhi bulu hitam terulur dari bawah dan menghantam dinding dengan keras. Sebuah aura bergemuruh. Setidaknya ada 4 pembudidaya yang tidak berhasil menghindar dan dihancurkan menjadi lumpur oleh telapak tangan raksasa, menyebabkan darah berceceran di seluruh dinding. Seketika, sosok hitam pekat berhenti dari telapak tangan raksasa dan tiba di puncak tembok. Itu adalah monyet yang dipenuhi dengan bulu panjang. Itu memamerkan taringnya pada para pembudidaya dengan mata merah, memukul-mukul lengannya dengan marah ke dadanya. Seolah-olah makhluk surgawi sedang memukul genderang surgawi dengan aura yang mengejutkan. Ketika mereka mendengar itu, binatang iblis di bawah tembok kota menjadi lebih bersemangat dan terus menyerang ke atas tembok kota dengan monyet. Mengaum, ada auman harimau yang memekakkan telinga. Setelah monyet menembus pertahanan dinding, tekanan pada harimau roh berkurang secara signifikan dan juga menyerang dinding. Menyelam tepat ke kerumunan, ia menggesek dengan cakarnya yang tajam dan memamerkan taringnya yang mengancam. Kerumunan berada dalam kekacauan.
Penggarap yang bisa memasuki medan perang kuno sebagian besar adalah elit yang cakap dari sekte dan faksi mereka. Namun, itu sama untuk binatang iblis juga. Dalam jarak itu, kebanyakan pembudidaya bukanlah tandingan binatang iblis. Monyet menyerbu ke kerumunan dan meskipun dengan tangan kosong, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, semua orang yang menghalangi jalannya kewalahan. Baik monyet dan harimau roh ditutupi dengan luka. Namun, mereka terus menyerbu ke depan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan sakit. Su Zimo menyaksikan dari pusat kota kuno diam-diam dengan tatapan gelap. Namun, sedikit gemetar tubuhnya adalah tanda yang jelas dari emosi batinnya. Di sana, aku melihatnya. Harimau roh mengukir jalan berlumuran darah dan melihat Su Zimo yang berada di pusat kota. Mengangkat kepala dan ekornya, harimau roh itu ingin menyerang dan menyelamatkan Su Zimo segera. Bibir Penatua Siu melengkung. Dia tidak khawatir binatang iblis ini menyerbu. Setiap binatang iblis yang memasuki formasi penindasan iblis segala arah akan dibunuh, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Jangan pergi. Monyet menggeram dalam. Harimau roh berhenti di jalurnya dengan ekspresi bingung. Berbalik, monyet memelototi cermin pengungkap iblis yang dilindungi oleh kerumunan padat dengan tatapan berkilauan. Sebelum ini, dia telah mendengar seseorang di kota berteriak agar cermin pengungkap iblis dilindungi. Lebih jauh lagi, monyet dapat dengan jelas mengatakan bahwa kolom cahaya yang memancar dari cermin pengungkap iblis di keempat dinding adalah alasan mengapa Su Zimo tidak dapat bergerak di pusat kota. Keempat cermin pengungkap iblis itu adalah kuncinya. Bos, itu terlalu sulit. Harimau roh juga bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan monyet dan meringkuk bibirnya, bergumam. Lebih dari 1000 pembudidaya dari Istana Kaca telah meninggalkan pertahanan tembok kota sepenuhnya dan telah berkumpul di sekitar cermin pengungkap iblis. Jika mereka ingin mendapatkan cermin pengungkap iblis, mereka harus melewati pertahanan para pembudidaya Istana Kaca terlebih dahulu. Setiap pembudidaya Istana Kaca kuat secara fisik dengan kekuatan luar biasa yang bisa menandingi binatang iblis dengan tangan kosong. Karena tembok kota lebih panjang, kekuatan mereka harus dibagi dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada titik lemah di pertahanan. Namun, jauh lebih mudah untuk mempertahankan satu cermin pengungkap iblis. Tidak mungkin untuk melewati semua pembudidaya Istana Kaca. Membunuh. Menunjuk ke depan, monyet meraung dan ki darah di tubuhnya melonjak. Tanpa ragu, dia berlari menuju Demon Revealing Mirror dengan langkah besar. Bahkan jika seluruh Istana Kaca ada di depannya, monyet akan menabrak mereka. Membunuh. 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 Banyak pembudidaya Istana Kaca berteriak dan menyerang pada saat bersamaan. Pedang terbang merobek udara. Mengabaikan mereka, kecepatan monyet tidak turun sama sekali saat ia membelok untuk menghindari kerusakan mematikan sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk mengeluarkan tamparan ganas. Uff, uff, uff. Seketika, beberapa luka lagi muncul di tubuh monyet. Salah satu lukanya begitu dalam hingga memperlihatkan tulang putihnya. Namun, monyet hanya mengerutkan kening dan keganasan di matanya meningkat. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, itu mengirim beberapa pembudidaya Istana Kaca dengan cara terbang. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar saat para pembudidaya Istana Kaca berada di udara. Serangan monyet dengan kekuatan penuh adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya Istana Kaca tidak bisa tahan dengan tubuh mereka. Itu terlalu ganas. Mengisi sepanjang jalan, monyet tidak peduli sama sekali dan berjuang dengan hidupnya. Bahkan jika terluka, ia bertekad untuk melawan para pembudidaya Istana Kaca sampai akhir. Meskipun para pembudidaya Istana Kaca adalah elit sekte mereka yang telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada dari mereka yang menyaksikan metode kejam dan haus darah seperti itu. Mata monyet sudah ternoda merah darah. Di bawah langit malam, dia memiliki sepasang mata berdarah. Itu bahkan lebih terang dari bintang-bintang di langit. Tidak ada yang berani menatap matanya. Sebuah tatapan berdarah lahir. Kekuatan jauh di dalam garis keturunan monyet diam-diam terbangun. Mengamuk. Itu adalah kekuatan yang unik untuk ras kera sanguin. Mengaum. Monyet mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, benar-benar tenggelam dalam keadaan mengamuk. Itu tidak lagi memiliki logika atau alasan. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah pikiran, membunuh. Teror yang sebenarnya dari keadaan mengamuk adalah bahwa kekuatan dan kecepatan monyet akan meningkat dan tidak akan merasakan sakit sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya dari pembunuhan adalah cedera yang sangat parah. Bahkan, dia bahkan tidak bisa mengingat harimau roh. Apapun yang menghalangi jalannya terbunuh, terbunuh dan terbunuh. Monyet mengayunkan lengannya yang tebal dan menyapu kerumunan seperti pilar penusuk surgawi.
Semua pembudidaya di depannya dibanting dengan tulang dan tendon yang patah. Tinju raksasanya menyerupai segel hitam pekat. Dengan setiap pukulan, tembok kota akan bergetar sekali. Harimau roh mengikuti di belakang, membunuh dengan kekuatan penuhnya juga. Petir di cakarnya sudah memudar dan berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Faktanya, ada luka tak terhitung di cakarnya yang ditimbulkan oleh senjata roh dan mereka bisa patah kapan saja, tidak lagi setajam sebelumnya. Namun, itu masih mencoba yang terbaik untuk membunuh. Bahkan tanpa cakarnya, ia akan menggunakan taringnya untuk mengunyah. Bahkan jika taringnya hancur, ia akan menggunakan kepala dan tubuhnya untuk maju. Gila, kedua binatang ini sudah gila. Para pembudidaya menggigil ketakutan. Sebagian besar pembudidaya di kota kuno telah berperang melawan binatang iblis di masa lalu dengan satu atau lain cara. Namun, tidak satu pun dari mereka, termasuk Penatua Siu yang berusia hampir 1000 tahun, pernah melihat binatang iblis bertarung sampai-sampai mereka tidak lagi peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Di dinding selatan kota kuno, seorang pria kekar berambut kuning awalnya berpikir untuk melarikan diri keluar kota. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia merasakan kejutan yang bergema jauh di dalam hatinya dan mencengkeram tinjunya tanpa sadar. Itu adalah perasaan darah mendidih. Bahkan, dia ingin bergegas ke depan dan membantu monyet dan harimau roh. Namun, dia tenang dengan cepat dan harus mengingatkan dirinya sendiri terus-menerus. Jangan gegabah, jangan gegabah. Di sisi lain, rubah merah menyala yang tersembunyi di sudut menyaksikan semuanya dengan ekspresi gugup. Dari waktu ke waktu, tatapannya akan beralih ke cermin pengungkap iblis yang dijaga oleh puluhan pembudidaya istana kaca. Rubah kecil menunggu waktunya untuk sebuah kesempatan. Targetnya adalah cermin pengungkap iblis di dinding selatan. Meskipun hanya ada lusinan pembudidaya istana kaca yang menjaga, itu lebih sulit daripada naik ke surga bagi rubah kecil untuk menembus pertahanan mereka dan mendapatkan cermin pengungkap iblis. Dia belum pernah bertukar pukulan dengan manusia sebelumnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, dia tahu bahwa dia harus berdiri. Bab 658, Memecahkan Cermin Pengungkap Iblis. Pembunuhan di tembok timur masih berlangsung. Mata merah monyet itu melebar, menyerupai dua lentera merah yang menyeramkan di malam yang gelap. Dimanapun lentera lewat, badai darah akan naik. Jepret, suara tulang retak bisa terdengar. Inti emas istana kaca memanfaatkan kekacauan untuk mendekat, melambaikan tinjunya untuk memukul tempurung lutut monyet dengan keras. Tempurung lutut berubah menjadi daging dan darah yang berlumuran darah dan tulang-tulangnya hancur di tempat. Meskipun monyet dalam keadaan mengamuk dan tidak bisa merasakan sakit, luka parah di tempurung lutut kirinya membuatnya hampir jatuh karena kurang keseimbangan. Keterlambatan singkat dalam teknik gerakannya menyebabkan beberapa pedang terbang yang masuk dari udara menembak tepat ke sosok tinggi monyet itu. Uff, 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 panah darah berceceran. Seketika, beberapa lubang berdarah muncul di tubuh monyet. Salah satu dari mereka menembus dadanya dan tepat di samping jantungnya, sedikit perbedaan akan mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian. Dipenuhi dengan luka di sekujur tubuh, tubuh monyet berlumuran darah saat terengah-engah. Setiap celana akan menyebabkan darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya, itu adalah pemandangan yang menggetarkan. Perlahan-lahan, langkah kaki monyet berhenti. Itu benar-benar lelah. Jika bukan karena kekuatan mengamuk yang dipicu dari kedalaman garis keturunannya, itu akan runtuh sejak lama. Kilatan darah di mata monyet memudar secara bertahap. Kekuatan mengamuk menghilang dari tubuhnya. Yang menggantikannya adalah rasa sakit yang berdenyut-denyut dari setiap bagian tubuhnya yang semakin menjadi-jadi. Selain kelemahan fisik, kehilangan banyak darah juga menyebabkan monyet mengalami pusing dan kesadaran kabur, bahkan penglihatannya kabur. Monyet mengangkat bahu. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. The Demon Revealing Mirror tidak jauh di depan. Hanya ada dua baris pembudidaya istana kaca di depannya. Saat ini, monyet benar-benar kelelahan. Namun, itu marah. Meskipun cahaya darah di mata monyet redup, keganasan mereka tidak berkurang karena melotot marah dengan gigi terkatup di cermin pengungkap iblis yang tidak jauh di depan. Para pembudidaya di ujung yang berlawanan tidak berani maju sembarangan setelah bertemu dengan tatapan monyet. Dua pembudidaya istana kaca menonjol dan menenangkan diri. Dengan teriakan, mereka memanggil pedang terbang mereka sekali lagi dan menusukkan ke kepala monyet. Kedua pedang terbang bersinar dengan 5 lampu roh. Dua senjata roh yang sempurna. Semua pembudidaya yang berhasil bertahan hingga saat ini adalah elit terkuat dari sekte dan faksi masing-masing. Karena itu, wajar saja jika senjata mereka istimewa. Monyet ingin menghindar ketika melihat dua pedang terbang yang masuk,
Namun, tubuhnya terasa sangat lamban dan tidak mau menuruti pikirannya. Jika terkena 2 pedang terbang, monyet pasti akan mati bahkan jika memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melesat dari samping dan mengirim salah satu pedang terbang. Pedang terbang lainnya menusuk ke dalam bayangan. Bayangan hitam itu jatuh ke tanah dengan lemah dengan lubang mengerikan yang memuntahkan darah di perutnya. Itu adalah harimau roh. Pada saat terakhir, harimau roh bergegas untuk menyelamatkan monyet. Pertama-tama, harimau roh sudah kelelahan. Sekarang setelah perutnya ditusuk oleh pedang terbang, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun dan hanya bisa berbaring di tanah dan merintih dengan mata redup. Tatapan Suzimo dingin saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tanpa sadar, kuku yang tajam telah menonjol dan menusuk dagingnya tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Mengaum. Ketika monyet melihat itu, dia pertama kali tercengang. Segera setelah itu, tubuh besarnya mengejang dengan cara yang tampaknya kejang saat meraung ke depan. Menyeret tubuhnya yang babak belur, monyet menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengambil 3 langkah berturut-turut menuju 2 baris pembudidaya istana kaca di depan. Cahaya surgawi kaca. Salah satu inti emas istana kaca menderu dan melepaskan fenomena warisan istana kaca terhadap monyet. Guyuran. Kekuatan fenomena melonjak dan gelas Divine Light bersinar terang. Garis-garis cahaya pelangi bersinar di belakang pembudidaya istana kaca satu demi satu. Beberapa binatang iblis di dekatnya diselimuti oleh cahaya pelangi dan daging mereka segera mengkristal, sedingin es tanpa kehidupan di dalamnya. Satu sentuhan akan mengubahnya menjadi balok es untuk dihancurkan ke tanah. Monyet memiliki ekspresi mengancam dan menyerbu ke arah gelas Divine Light tanpa niat untuk berhenti. Itu menjangkau pembudidaya istana kaca dengan telapak tangannya yang besar. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Orang itu mencibir dan menggeram. Mengingat kekuatan gelas Divine Light, tidak mungkin lengan monyet bisa bersentuhan dengannya, bahkan garis keturunan dari binatang buas berdarah murni akan diubah menjadi bubuk oleh gelas Divine Light. Retakan. Cukup benar. Lengan monyet langsung ditutupi oleh lapisan kristal pelangi saat mencapai cahaya surgawi kaca. Bulunya rontok dan dagingnya terungkap. Dalam sekejap mata, bahkan daging di lengannya ditutupi oleh lapisan kristal pelangi. Begitu kekuatan fenomena meresap ke dalam daging, darah, dan tulang lengan monyet akan hilang. Namun, lengan monyet telah mencapai tenggorokan pembudidaya istana kaca sebelum sepenuhnya ditembus oleh cahaya surgawi kaca. Bagaimana mungkin? Mata pembudidaya istana kaca melebar karena tidak percaya. Hanya ada satu penjelasan. Garis keturunan monyet bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada garis keturunan binatang buas berdarah murni. Itu berhasil bertahan melawan penetrasi gelas Divine Light untuk saat ini. Pada saat itu, selama monyet mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya, itu bisa langsung membunuh pembudidaya istana kaca. Namun, monyet tidak melakukan itu. Mencengkeram tenggorokan orang itu membidik dan melemparkan orang itu dengan kejam ke arah cermin pengungkap iblis yang tidak jauh. Kepala pembudidaya istana kaca berputar dari lemparan dan dia tidak bisa mengendalikan sosoknya sama sekali, mempertahankan fenomena inti emasnya secara tidak sadar saat dia terbang melewati kerumunan. Beberapa pembudidaya yang tidak berhasil menghindar tepat waktu dikristalisasi oleh gelas Divine Light dan dihancurkan menjadi bubuk. Dari pembudidaya yang tersisa, tidak ada yang bisa melepaskan fenomena inti emas untuk bertahan melawan orang ini. Ledakan. Orang itu menabrak cermin pengungkap iblis. Dentang. The Demon Revealing Mirror berguling dan jatuh dari tembok kota. Awalnya ada 4 kolom cahaya dari 4 tembok kota. Tapi sekarang setelah salah satu cermin pengungkap iblis terlempar, ada 1 kolom cahaya yang berkurang. Tekanan pada tubuh Suzimo berkurang sedikit. Namun, formasi penindasan iblis omnidirectional belum sepenuhnya hilang. Dia hanya bisa membebaskan diri jika setidaknya ada 3 cermin pengungkap iblis yang dipindahkan. Di tembok kota, monyet menghirup udara dalam-dalam ketika melihat cermin pengungkap iblis jatuh. Matanya redup dan tidak bisa lagi bertahan. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar monyet jatuh dengan lemah ke tembok kota, menyebabkan darah memercik dan debu mengepul. Memiringkan kepalanya, monyet menatap Suzimo di pusat kota dan mencoba yang terbaik untuk mengubah bibirnya yang pecah-pecah dan tersenyum, seperti yang dilakukannya di pegunungan Changlang. Lapisan kabut memenuhi mata Suzimo. Di udara, jantung berdebar Elder Siu menjadi tenang juga. Jatuhnya cermin pengungkap iblis tunggal tidak berdampak banyak pada situasi saat ini. Selanjutnya, kedua Raja Iblis sudah kelelahan dan bisa dibunuh kapan saja. Binatang iblis yang tersisa juga tidak mengancam. Semuanya,
Perhatikan perintahku. Abaikan tembok kota timur dan jaga 3 tembok lainnya dengan sekuat tenaga. Lindungi 3 cermin pengungkap iblis lainnya. Sebelum kata-kata Penatuasius selesai, sesuatu terjadi di tembok kota selatan. Bab 659, menggulingkan bangsa dan kota. Konflik paling intens di medan perang terjadi di sisi timur. Hanya ada lusinan pembudidaya istana kaca di atas tembok kota selatan yang menjaga cermin pengungkap iblis. Pada saat itu, lusinan pembudidaya tertarik pada keributan di sisi timur. Tiba-tiba, dari sudut tembok kota selatan, seberkas cahaya merah meledak dan melesat ke arah cermin pengungkap iblis tidak jauh. Garis cahaya merah kecil dan bermanuver melalui kaki banyak pembudidaya istana kaca dengan kecepatan yang sangat cepat seperti gumpalan asap. Apa itu? Lusinan pembudidaya istana kaca tertegun sejenak sebelum mereka bereaksi dan berteriak. Garis merah cahaya adalah rubah kecil. Su Zimo terkejut sekaligus senang saat melihat rubah kecil itu baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, ketika dia menyadari apa yang sedang dilakukan rubah kecil, dia mendapati dirinya gelisah sekali lagi. Momen jatuhnya cermin pengungkap iblis di tembok kota timur adalah saat di mana para pembudidaya merasa paling santai. Memperkuat keberaniannya, rubah kecil itu mengatupkan giginya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis. Namun, semua orang menyadari pada saat dia melewati beberapa angka. Tepat saat dia sedang berlari dengan kekuatan penuhnya, dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara, ditarik oleh ekornya. Seseorang menariknya dari belakang. Rubah kecil itu merintih dan dia diangkat dengan mudah. Karena dia berlari terlalu cepat, ada rasa sakit yang merobek di bawah tubuhnya ketika dia ditarik ke atas oleh ekornya. Ditambah dengan rasa takut jauh di dalam hatinya, tubuh rubah kecil tidak bisa menahan gemetar. Fufu, itu rubah. Kita tidak bisa membunuh rubah ini. Aku dengar setelah berubah wujud menjadi manusia, ras rubah itu cantik seperti peri. Dengan sosok sempurna dan pesona bawaan, mereka adalah yang terbaik dalam memanjakan tuannya. Kedengarannya bagus. Sekelompok pembudidaya istana kaca mengitari rubah kecil dan mencibir penuh. Dengan ekspresi malu dan marah, rubah kecil itu mengepalkan kaki mungilnya dan mengayunkan ekornya dengan lembut. Seketika, aroma harum terpancar dari tubuh bagian bawahnya dan menyebar. Yang pertama dipukul adalah pembudidaya meraih ekor rubah kecil itu. Penggarap istana kaca bingung dengan mulut menganga, meneteskan air liur dalam imajinasinya. Dia melepaskan cengkeramannya dan rubah kecil itu melepaskan diri. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mencium aroma-aroma itu, mereka semua membeku di tempat dengan tatapan mabuk, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Aroma yang menyihir itu adalah cara yang unik untuk ras rubah. Orang yang baik dan terbuka secara alami tidak akan terluka oleh aromanya. Sebaliknya, itu akan menjadi keuntungan bagi kultivasi mereka dan akan membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Orang-orang yang jahat dan berakan terpesona oleh aroma dan bahkan kehilangan diri mereka sepenuhnya, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi oleh rubah. Rubah kecil itu berlari melewati lusinan pembudidaya dan berlari menuju cermin pengungkap iblis dengan kekuatan penuhnya. Dia harus cepat, mengingat kekuatan para pembudidaya istana kaca, tidak akan lama sebelum mereka tersadar dari pingsannya. Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. The Demon Revealing Mirror berada tepat di depannya. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot muncul tepat di depan rubah kecil. Sebuah bayangan gelap muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan napasnya tercekat, tenggorokannya dicengkeram oleh lengan yang tebal. Seorang pembudidaya istana kaca mencengkeram tenggorokan rubah kecil dengan lengannya dan membawanya ke atas, menyeringai dengan ekspresi dingin dan mengejek. Dia adalah Jiang Hui, pemimpin dari puluhan pembudidaya dan juga yang terkuat di antara mereka. Dia berdiri tepat di depan cermin pengungkap iblis dan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu, dia secara alami tidak terpengaruh oleh serangannya. Hehehehe, Jiang Hui memelototi rubah kecil dan mencibir mengejek, hal kecil, kamu pikir kamu cukup kuat untuk membuat masalah. Rubah kecil berjuang dengan tubuh mungilnya. Namun, telapak tangan Jiang Hui seperti cengkeraman besi yang tidak bisa dilepaskannya. Tiba-tiba, sosok rubah kecil itu bergidik dan tepat di depan Jiang Hui, dia berubah menjadi seorang wanita muda di masa jayanya. Wanita muda itu mengenakan gaun merah bercadar tipis yang menonjolkan sosoknya yang berlekuk. Sebagian besar kakinya yang panjang terungkap dengan cara yang nyaris tidak terlihat. Jiang Hui bergidik dan melonjak di tubuh bagian bawahnya. Dia berbalik untuk melihat wajah wanita muda itu. Dia benar-benar cocok dengan kata, tak tertandingi. Bahkan deskripsi yang paling indah di dunia ini akan melakukan ketidakadilan pada fitur wanita muda ini.
Matanya yang indah jernih seperti air dan sepertinya bisa menarik keluar jiwa seseorang. Ekspresi wanita muda itu tampak seperti dia menggerutu dan matanya dalam. Dengan hidung lurus dan bibir ceri yang sedikit terbuka yang memperlihatkan putih mutiaranya, dia memancarkan aroma yang samar. Seketika, pikiran Jiang Hui menjadi kosong. Cengkeramannya melunak secara naluriah. Kultivator yang bergegas dari tempat lain untuk memberikan penguatan berhenti di jalur mereka secara naluriah ketika mereka melihat fitur wanita muda itu. Itu disertai dengan keributan yang berdentang. Senjata di tangan mereka jatuh satu demi satu. Inilah yang dimaksud dengan menggulingkan negara dan kota. Rubah kecil itu melepaskan diri dari tangan Jiang Hui dan berlari menuju cermin pengungkap iblis yang tidak jauh dari situ. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar geraman yang dalam di belakangnya. Seperti binatang buas, Jiang Hui menerjang ke arah rubah kecil dengan mata merah. Dia terengah-engah saat dia mencengkeram tenggorokan rubah kecil dengan erat, berteriak, "Iblis! Jangan bermimpi menyihirku." Rubah kecil tidak bisa mengatur napas dan kakinya terkilir liar. Namun, lengannya masih berusaha keras untuk mencapai cermin pengungkap iblis yang ada di dekatnya. Bahkan jika aku harus menggunakan semua kekuatanku, aku harus menjatuhkan cermin pengungkap iblis. Itulah satu-satunya pikiran di benak rubah kecil. Ketika dia melihat itu, Su Zimo mengatupkan giginya erat-erat dan mengedarkan kidarahnya hingga batasnya. Matanya merah saat dia mengeluarkan raungan gemetar dari kedalaman tenggorokannya. Tidak jauh di tembok kota, seorang pria kekar berambut kuning telah setengah kaki keluar dan siap untuk merebut kekacauan dan melarikan diri. Namun, dia membeku ketika dia melihat itu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan darahnya mendidih. Astaga! Sialan, aku akan melakukannya. Pria kekar berambut kuning itu mengambil kembali kakinya dan meraung, menerjang ke arah Jiang Hui di samping. Di udara, sosoknya berubah menjadi singa emas yang perkasa dengan cakar terentang dan mulut melebar memamerkan taringnya. Kondisi mental Jiang Hui benar-benar kacau sekarang. Pada kenyataannya, dia telah benar-benar tersihir oleh rubah kecil itu. Namun, keterampilan rahasia yang telah dia kembangkan seperti sutra kaca mengingatkannya terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah. Dua pikiran yang saling bertentangan bentrok di benaknya, menghasilkan situasi saat ini. Dia bahkan tidak menyadari singa emas menerjang masuk. Singa emas mengunyah kepala Jiang Hui, mengunyahnya sebelum melahapnya. Pada saat yang sama, lusinan pembudidaya istana kaca di samping bergerak bangun dan bergegas. Aku akan menahan mereka, cepat dan pergi. Singa emas tidak punya waktu untuk melihat rubah kecil itu dan hanya meninggalkan komentar itu sebelum bergegas menuju lusinan pembudidaya istana kaca. Rubah kecil itu berjuang untuk bangun dan berlari ke cermin pengungkap iblis sebelum dia bahkan bisa mengatur napas. Dia meraih sudut Demon Revealing Mirror dan mendorongnya sekuat tenaga. Dentang, The Demon Revealing Mirror terjatuh. Namun kolom cahaya lain menghilang dari Su Zimo. Seketika, seolah-olah dunia telah hening. Udara menjadi basi. Kota kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Aura yang sangat menakutkan dilepaskan secara bertahap dari pusat kota kuno. Seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang dibangunkan. Bab 660, Bebaskan Diri. Aura gemetar terpancar dari pusat kota kuno dan meresap ke setiap sudut, menyelimuti setiap pembudidaya. Di tembok kota selatan, banyak pembudidaya akan menyerbu untuk membunuh harimau dan monyet roh. Namun, mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Di tembok kota timur, wanita muda berubah dari rubah kecil sedikit terengah-engah. Sosok besar singa emas jatuh ke sudut dinding, batuk seteguk besar darah dengan ekspresi terselip. Meskipun itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari puluhan pembudidaya istana kaca, itu terluka parah saat mereka bentrok. Namun, lusinan pembudidaya tidak melanjutkan pengejaran mereka. Setiap pembudidaya di kota kuno merasakan hawa dingin sampai ke tulang mereka dan berbalik secara naluriah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah dua cermin pengungkap iblis dihancurkan. Semua pembudidaya ingin tahu apakah dua cermin pengungkap setan yang tersisa dapat mendukung formasi penindasan setan omnidirectional dan terus mengunci monster yang berinkarnasi di tempat dia berada. Bahkan detak jantung Sealer, Penatua Xiu, di udara berdetak kencang. Pada saat itu, sepertinya waktu telah membeku. Satu nafas. Dua napas. Su Zimo masih tidak bergerak di tempatnya. Meskipun ada dua cermin pengungkap iblis yang hilang, tanda dari formasi penindasan iblis omnidirectional masih ada dan melayang di atas kepala Su Zimo dengan kunci yang kokoh. Penatua Xiu adalah yang pertama bereaksi saat dia berteriak, "Semuanya, jangan panik. Rune formasi masih ada dan binatang itu tidak bisa membebaskan diri."
Kalian semua, pergilah untuk menjaga cermin pengungkap iblis di tembok kota barat dan utara. Tidak ada yang harus terjadi pada dua cermin pengungkap iblis. Penatua Xiu melesat menuju tembok kota barat saat dia berbicara. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dari tengah formasi di kota kuno dengan cara yang meresahkan. Penatua Xiu tidak salah. Su Zimo masih tidak bisa melepaskan diri setelah dua cermin pengungkap iblis terjatuh. Namun, itu juga logis bahwa kekuatan formasi penindasan setan omnidirectional akan berkurang setelah dua kolom cahaya hilang. Dengan berkurangnya kekuatan formasi, kekuatan lain di dalam tubuh Su Zimo telah dibuka. Berbalik, Su Zimo memelototi bagian belakang Elder Xiu dengan dingin. Penatua Xiu yang berada di udara tiba-tiba mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang memelototinya dari belakang, itu seperti cahaya yang menusuk. Segera setelah itu, dia merasakan bahaya yang luar biasa melonjak dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Penatua Xiu berbalik. Segera, matanya melebar ketakutan, seolah-olah dia baru saja menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah kota kuno, cahaya putih memantul di mata kanan Su Zimo, mengintensifkan dan menjadi lebih terang. Teknik visual, Penatua Xiu tidak dapat bereaksi dari pingsannya tepat waktu. Seberkas cahaya yang menyilaukan keluar dari mata kanan Su Zimo, menerangi seluruh dunia seperti siang hari seolah-olah itu adalah matahari yang terik. Mata pencerahan. Kekuatan pertama yang membebaskan diri setelah dua Demon Revealing Mirror dijatuhkan adalah Illumination Eye. Mata iluminasi dipupuk dengan menatap matahari yang terik siang dan malam. Pada kenyataannya, itu telah melampaui kekuatan inti dalam dan hampir pada tingkat yang sama dengan kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, kekuatan mata penerangan adalah sejenis kekuatan Dharma. Ledakan, seberkas cahaya cemerlang yang tak tertandingi melesat maju dan menembus kehampaan, hampir melintasi separuh kota kuno saat menembus perut Penatua Xiu. Dunia tampaknya telah berhenti. Seketika, kegelapan di kota kuno disingkirkan oleh seberkas cahaya. Sebuah luka berongga raksasa muncul di perut Penatua Xiu dan tubuhnya hampir patah. Faktanya, tidak ada bekas darah di sekitar luka, semuanya hangus menjadi abu oleh kekuatan Illumination Eye dan itu menakutkan. Sinar cahaya tidak menyerang Penatua Xiu di bagian vitalnya. Namun, semua kehidupan telah dihapus dari Penatua Xiu pada saat itu. Illumination Eye telah membakar habis setiap kehidupan di organnya. Kenyataannya, tubuh itu sudah menjadi mayat pada saat itu. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak segera jatuh adalah kehadiran roh esensinya. Sayangnya, dia hampir di akhir umurnya untuk memulai dan roh esensinya sangat lemah. Bahkan jika itu bisa terlepas dari cangkang tubuhnya, itu tidak akan bertahan lebih dari 3 napas. Niat membunuh yang menyelimuti kota kuno saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan roh esensinya yang sangat rapuh. Penatua Xiu meredup dan dia tidak lagi memiliki harapan. Kematiannya sudah pasti dan dia tidak menyesal. Kekhawatirannya yang sebenarnya adalah bahwa formasi penindasan setan omnidirectional kemungkinan besar tidak dapat menahan monster yang berinkarnasi lebih lama lagi. Target sebenarnya dari teknik visual bukanlah dia, tetapi cermin pengungkap iblis di tembok kota barat di belakangnya. Sinar cahaya menembus tubuhnya dan menghantam tembok kota barat. 5 kultivator yang berjaga di depan Demon Revealing Mirror langsung tertusuk pancaran cahaya. Salah satu dari mereka memiliki setengah penuh dari tubuhnya dipotong seluruhnya. Kepala pembudidaya lain diiris menjadi 2. Ledakan. Akhirnya, seberkas cahaya dari Illumination Eye mengenai Demon Revealing Mirror dan menjatuhkannya ke tanah. Kolom cahaya lain dari cermin pengungkap iblis menghilang dari Su Zimo. Malam membayangi sekali lagi. Pada saat yang sama, kabut gelap menyelimuti pikiran semua orang. Meskipun formasi penindasan setan omnidirectional masih ada, rune di sekitarnya telah memudar. Semua pembudidaya istana kaca, dengarkan. Cepat dan tinggalkan tempat ini, kabur sejauh mungkin. Penatua Xiu menghabiskan sisa kekuatannya dan berteriak. Segera setelah itu, Glabella Elder Xiu bersinar dan puncak gunung hitam seukuran ibu jari muncul di udara. Kekuatan Dharma berfluktuasi tepat setelahnya. Puncak gunung hitam berkembang pesat dengan angin dan menyelimuti kepala Su Zimo dengan bayangan besar sebelum runtuh. Penatua Xiu tahu bahwa dia pasti sudah mati dan ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Su Zimo di tempat. Jika tidak, dia masih akan membuat kematiannya berharga jika dia bisa membeli cukup waktu untuk para pembudidaya istana kaca yang tersisa untuk melarikan diri. Saat dia tahu bahwa monyet dan harimau roh telah menyerang kota, Su Zimo sudah marah besar. Sekarang setelah 3 cermin pengungkap iblis telah terlempar dan tekanan pada dirinya sangat berkurang,
dia tidak bisa menahan kepalanya dan melepaskan raungan memekakkan telinga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Cermin pengungkap iblis terakhir yang tersisa dan formasi penindasan iblis omnidirectional tidak bisa lagi menyegel inti dalamnya. Mata Suzimo bersinar terang, gelap seperti tinta, dan rambut hitamnya berayun di udara. Ki darah melonjak di tubuhnya sementara inti dalamnya beredar liar, melepaskan kisetan merah di sekelilingnya, tubuhnya berkembang dengan cepat. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo terdengar bersamaan saat dagingnya mengembang. Tepat di depan semua orang, tubuh yang tingginya sekitar 7 kaki itu langsung tumbuh menjadi lebih dari 100 kaki, dia seperti iblis kuno yang menjulang tinggi dengan keganasan yang luar biasa. Banyak pembudidaya di tembok kota sudah ketakutan. Tepat di depan mereka, sosok besar itu tumbuh hingga ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari tembok kota. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Seperti Raja Iblis dan makhluk suci, sosok itu sepertinya bisa menghancurkan dan menghancurkan semua yang ada di jalannya.